Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ing dalem punika kita saged makempal sesarengan kepanggih malih teng masjid ingkang mugi-mugi ditresnani Gusti Allah niki. Pripun kabaripun Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu kathah semangat, bapak-bapak alhamdulillah luwih saking 3. Tambah Mas Thoyib maksudipun. Gitu. Alhamdulillah. Pokok meneng ngeten iki ibu-ibu biasanya sing semangat ngoten nggih. Nah, tinggal bapak-bapak dijak tambah semangat. Karena memang ibu-ibu, bapak-bapak, pendidikan anak itu tanggung jawab orang tua, khususnya bapak. Nah, makanya kalau bapak kok mboten sinau pendidikan anak dalam Islam, berarti dia meninggalkan kewajibannya. Wajib niku benten mboten kalih sunah. Benten nek sunah niku mboten nglakoni mboten napa-napa, tapi kalau wajib tidak melakukan dosa. Makanya bapak-bapak perlu kita dorong untuk mau terus-menerus belajar, khususnya pripun caranipun didik anak dalam Islam. Jadi nggak harus di majelis ini, tetapi kalau memang majelis ini wonten nggih monggo kita sengkuyung sareng-sareng, atau kalau ada majelis yang lain ya silahkan, atau membaca juga buku-buku tentang pendidikan anak dalam Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak, khusus malam ini kita akan mengkaji secara ringkes makalah judulipun tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Terus penentu keberhasilan pendidikan anak itu adalah orang tua, khususnya pendidikan anak-anak yang mendekati remaja atau sudah remaja. Ini kan tadi kita lihat nggih, anak-anak kita bagaimana akrabnya dengan handphone, salatnya nggih tesih ngoten niku. Niku saleh sinten, Bu? Orang tua. Khususnya sinten? Nah, nggih. Kalau mboten sing jawab jenengan lho, mboten kula. Loh, itu memang harus diketahui, memang betul. Itu besok yang diminta pertanggungjawaban. Kok anakmu sholat rame, kok anakmu dolanan HP, kok anakmu niku besok yang ditanya sinten? Bapak. Makanya kadang para bapak ini kayak saya ini kadang perlu selalu diingatkan agar besok tidak menjadi penyesalan. Nah, kalau sudah kadung meninggal anaknya pripun, mengke nggih tangisan. Nek tangisan teng donya masih bisa diobati walaupun nggih tetep sengsara nggih. Nek tangisane teng akhirat, naudzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi ini menjadi tanggung jawab bersama untuk saling mengingatkan, saling menguatkan. Nah, di antara yang disinggung oleh Prof. Hasan Nanggulung dalam risalahnya ini adalah betapa pentingnya memahami peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Maka ada 4 pokok penting yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah memahami faktor Yang pertama dan paling utama adalah memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan pada anak.
Ini juga sekaligus nih Bapak Ibu untuk mengetahui sebab-sebab baiknya anak. Jadi baik buruknya anak, kata Prof. Lambulung, itu bisa dilihat dari 4 faktor. Ini yang akan kita bahas ya. Ini yang pertama dan utama. Nanti setelah itu kita akan kembali membahas kitab khusus Tarbiyatul Aulad fil Islam. Jadi dari 4 faktor itu, yang nomor 1 berkaitan dengan memahami faktor dari luar. Loh kok malah dari luar? Karena seringkali Bapak Ibu kita menang karena kita tahu musuh kita. Nah, ini kita harus memahami apa faktor yang mempengaruhi anak kita itu menjadi baik atau tidak baik. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada mboten anak yang tidak seneng HP? Ya, mboten? Ada. Ada mboten anak yang bisa hidup tanpa HP? Ada. Kira-kira anak SD ya, kan tadi saya lihat ini banyak anak SD itu, termasuk di belakang situ itu atau di luar sana. Itu kan ada anak-anak SD, usia SD, ada yang pegang HP, ada yang tidak pegang HP. Menurut jenengan sehat pundi? Sehat yang tidak pegang HP. Pertanyaannya, kenapa anak-anak kita diberi HP? Nah, ini kan anak itu gimana? Bukan anak saya tapi ya. Loh, kalau tahu kenapa? Mungkin orang tuanya nggak menganggap sehat bukan punya HP ini Mungkin saya nggak tahu Ibu-ibu ada nggak yang anaknya pegang HP? Ada. Jenengan seneng anaknya mboten sehat? Mboten. Lah kok dikai HP? Nangis. Nangis. Loh, saiki kula tanglet, luwih remen anaknya sehat napa lara? Lanjut, itu yang dilakukan oleh pemerintah Swedia. Lebih baik anak kami nangis sehat kuat besok pinter daripada sekarang guyang-guyu tapi lora-loro, sakit fisiknya, sakit mentalnya. Sampai diteliti loh ibu bapak di Swedia itu, anak-anak dites jalan mundur, banyak yang nggak bisa. Dites duduk tegak, banyak yang ternyata duduknya pada bungkak-bungkuk karena kokean. Terus yang ketiga, disuruh nali sepatu, banyak anak yang nggak bisa karena kokean. Ngeten iki. Akhirnya diteliti ternyata kok oke sing bodoh. Ditakoki matematika enggak dong, ditanya tentang bahasa Indonesia enggak paham, disuruh baca plegak-plegu, disuruh logika niku pripun logika niku? Cara berpikir yang logis nggih mboten saged. Akhirnya pemerintah Swedia memutuskan anak tidak boleh pakai HP, terutama di sekolah. Sekolah sekarang seluruhnya di Swedia meninggalkan HP maupun penggunaan laptop dan semisalnya. Mereka rela, nggak ada makan siang gratis di sana. Adanya ini tadi penghilangan sampai membuat sekitar enggak tahu kalau makan siang gratis sana itu betul kok ketinggalan betul Yang jelas dalam laporan itu disebutkan bahwa di Swedia digunakan dana kira-kira 1 triliun rupiah, lebih dari 1 triliun rupiah ibu bapak, untuk mengganti HP, laptop dan semisalnya dengan yang fisik. Buku cetak, makanya ini kami bawakan buku. Pokoknya kalau anak jenengan masih mau baca, alhamdulillah. Tapi kalau anak-anak kita lebih senang HP daripada buku, naudzubillah, ini sudah mulai bahaya. Anak-anak ini tuh normalnya senang baca, lah kok gak senang baca, malah senengnya nonton HP, senengnya main game. Ini serius ini. Ini kita akan kehilangan generasi kita ini. Makanya kalau jenengan punya anak yang ber-HP, ambil, jual. Kalau anak perlu HP, pinjam ke jenengan. Kalau pengen anaknya selamat. Kalau sudah saya ingatkan, kami ingatkan,
tetap dilanjutkan, resiko tanggung keluarga. Nek jenengan besok punya anak plegak plegu tulalit, jangan salahkan orang lain. Kalau punya anak kok radong-dong dikongkon nggak segera, nggak satset salate nggih ngoten niku, nek dilebetke napa nggih, nek dilebetke neraka nggih niku tanggung jawab jenengan. Jangan salahkan orang lain. Karena jenengan adalah orang yang menentukan. Ngoten nggih, niki peringatan keras. Nanti kalau nggak percaya boleh, itu banyak yang sudah neliti. Sekarang bukan hanya Swedia Bapak Ibu, di Australia anak punya medsos masuk penjara, tangkep. Termasuk aplikasinya juga didenda. Lah anak-anak kita niku punya medsos mboten, punya TikTok mboten, punya Instagram mboten. Nah, itu harusnya masuk, itu ditangkepi itu ya, terus dididik biar tidak kecanduan medsos. Itu 16 tahun saya ingat saya di Australia. Ini beberapa negara lain juga menyusul. Pokoknya sekarang gerakan, bahkan di Amerika Serikat ada satu kayak wilayah itu juga melarang. Bahkan sekarang anak mudanya mulai mengganti gadgetnya yang smartphone, yang pinter-pinter itu, yang bisa online, dengan HP yang hanya bisa telepon, SMS bukan WA, SMS, dan mungkin hanya ada jam atau ya hal-hal sederhana. Yang lainnya enggak lagi. Kenapa? Sayang dirinya sendiri. Makanya kalau kita ketemu anak-anak, remaja-remaja yang kecanduan gadget, itu kita melihat perilakunya menyedihkan. Ditanya matematika dasar nggak paham, ditanya pengetahuan umum nggak nyambung, diminta melakukan sesuatu nggak bersegera. Kenapa? Karena terganggu pikirannya, terganggu kesehatan fisik dan mentalnya gara-gara pokoknya jenengan kedah siap-siap kalau punya anak kokean main HP, berarti jenengan harus siap-siap kehilangan anak. Dalam makna bukan mati ya, tapi anak yang sehat, yang mentalnya kuat. Kalau pengen selamat harus mulai serius. Kalau beberapa negara to the point, no HP, tidak ada HP. Nah, saya termasuk yang ikut pendapat para peneliti, para ahli, bahwa HP hanya boleh dimiliki setelah lulus SMA atau SMK. Sebelum itu anak tidak boleh punya HP. Karena itu urusannya bukan hanya dia, urusannya adalah bangsa dan negara ini. Atau kalau jenengan urusannya masa depan jenengan sebagai keluarga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Prof. Langgulum mengingatkan ada faktor yang perlu kita pahami, yaitu pertama faktor dari luar. Jadi jenengan, karena itu jenengan tidak bisa mengharapkan dari luar yang mengubah anak jenengan. Karena kenyataannya faktor dari luar itu punya banyak kepentingan. Umpamanipun nggih sing dodol HP pengen HP-ne laris. Sing gadah aplikasi game pengen game laris. Gitu. Sing gadah aplikasi medsos, media TikTok, Instagram pengen banyak yang pakai TikTok, Instagram dan yang lain-lain. Yang pengen jualan barang, pengen ngiklan, iklannya pengen dilihat. Terus dunia luar ini banyak yang tidak berpihak kepada kebaikan anak. Kita juga mengetahui beratnya pemerintah kita ini. Sedang hutangnya juga menumpuk, situasi ekonominya belum baik dan lain sebagainya. Sehingga kalau jenengan mengharapkan pemerintah tiba-tiba menyelesaikan urusan jenengan, niku nggih kangelan. Atau jenengan pengen sekolahnya itu sekolah harus begini-begini. Jenengan kalau kepala sekolah wajar melakukannya. Tapi kalau jenengan bukan kepala sekolahnya kan nggih angel. Sehingga situasi
luar ini mau tidak mau bukan urusan jenengan. Yang bisa jenengan lakukan apa? Nah, ini menurut ini sebenarnya kalau ini tingkat negara maupun tingkat kebijakan itu melakukan pertama melawan atau menerima. Melawan kan kangelan. Menerima gimana menerimanya yang benar? Kalau sekedar menerima wis rapopo anakku nganggo HP sak karepe pasti rusak anaknya. Lalu menerimanya bagaimana? Menerimanya dianjurkan dengan sistem namanya adaptasi. Jadi umpamanya anak boleh dikenalkan dengan HP, tapi anak tidak punya HP. Terus pripun? HP-nya dipegang orang tua. Saya itu anak saya 4, Bapak Ibu. Ini tadi yang mimpin tahsin tadi anak pertama saya. Jangan boleh tanya, dia punya HP enggak? Boleh enggak kami punya HP? Boleh enggak dia punya HP? Enggak boleh. Adik-adiknya tambah enggak boleh. Tapi bisa enggak mereka pakai HP? Bisa. Karena kami ajari sesuai keperluannya. Kalau melebihi kami ingatkan. Kenapa? Karena ini urusannya masa depan. Lalu kalau kita pengen anak-anak kita sukses, bahagia, lahir batin, dunia akhirat, insya Allah kita harus ikhtiar. Kita tidak bisa menyerahkan ke dunia luar. Kita yang harus melakukan upaya. Ini salah satunya namanya adaptasi ini, asimilasi. Boleh menggunakannya pada hal-hal yang baik sesuai keperluan. Itu pertama nggih. Kemudian yang kedua, kita juga harus memahami kondisi anak. Anak ini, nah ini kenapa kita belajar pendidikan anak dalam Islam, agar kita tahu bagaimana aturan agama ini dan bagaimana kondisi anak ini. Jadi di yang kedua ini terutama titik tekannya Prof. Hasan Langgulung adalah pahami apa saja yang diperlukan oleh anak. Anak itu sebenarnya perlunya main game atau perlunya anak itu sebenarnya berkegiatan. Nah, Bapak Ibu, kegiatan apa main game? Kegiatan. Jadi main game di HP itu bisa nggak diganti dengan kegiatan yang lain? Bisa. Anak keempat saya itu baru 6 tahun usianya. Itu anak kecil itu main game ya. Saya lihat ada anak seusia anak saya itu, ya Allah, mungkin malah 5 tahun gitu. Itu ibunya pengajian, dianya pegang HP, fasih banget. Diambil nangis. Tapi sebenarnya ketika ibunya mengambil terus dia nangis sebentar, diajak jalan-jalan ya mandek nangisnya itu. Terus dia dikasih mainan, ya main dia itu. Kami pernah mengunjungi satu keluarga itu, ya anak itu ya nanti meninggalkan HP terus main, biasa aja. Enggak kemudian nangis lama-lama nggih mboten. Jadi anak-anak kita itu perlu kita tahu perlu kegiatan. Kegiatan yang bagaimana? Kegiatan yang baik dan mendidik, bukan kegiatan yang merusak. Makanya kita perlu ini malah yang damel iki ibu-ibu. Ada ibu-ibu nggih, Bapak Ibu itu bikin buku, judulnya Diet Media untuk Anak-anak. Jadi mereka mengatakan, wahai para orang tua, tolong dicatat berapa jam anak-anak Anda ini pakai gadget, pakai laptop dan semisalnya. Lalu kemudian setelah itu bikinlah kegiatan-kegiatan pengganti agar anak-anak kita punya kegiatan-kegiatan yang baik, tepat, sehat bagi usianya. Anak-anak usia apalagi usia di bawah 7 tahun itu kan perlu bergerak, perlu berkegiatan fisik. Maka mereka main tanah baik, main apa meneh, masang puzzle baik, latihan gunting baik, gambar, nulis baik. Kemudian nanti anak-anak setelahnya mungkin permainannya menjadi permainan yang lebih kompleks, lebih angel ngoten nggih, yang lebih berat, perlu berpikir. Mereka juga perlu membaca, karena membaca itu membuat anak-anak kita itu memiliki rangsang. Jadi kan kalau membaca itu kan bayangkan yang dia baca itu apa. Maka kita lihat kalau orang itu bacaannya bergizi, maka insya Allah dia akan menjadi pribadi yang lebih baik.
Ini Mas Thoyib kemarin beli buku agak tebal ya Mas Thoyib ya. Judulnya apa? Sirah Nabawiyah ya. Kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, belum khatam ya. Itu nanti lihat ketika Mas Thoyib ini sudah menyelesaikan satu buku itu pasti cara pandangnya berbeda. Apalagi kemudian diulang lagi atau tambah buku yang lain lagi yang tentang kisah Nabi kan banyak banget. Nanti pasti berkembang, tumbuh cara berpikirnya, cara bertindaknya, terpengaruh dengan bacaan yang dia baca. Maka ibu bapak sekalian, pahami kebutuhan anak bukan hanya keinginan anak. Anak kadang pengen, tapi inginnya anak belum tentu baik. Momennya ada anak kecil nggih, lihat pisau, pisaunya tajam. Anak TK lihat pisau, pisaunya tajam. Jenengan izinkan mboten anak pakai pisau itu? Kalau diizinkan apa yang terjadi? Loh kan anak pengen, nggih pengen, tapi niku pisau tajam. Niki kalau anak TK mainan pakai pisau tajam, wajar mboten kalau dia tergores? Wajar. Oleh karena menjaga kesehatan dan keselamatannya, pisau yang tajam itu tidak boleh kita berikan ke anak kecil itu. Kita ganti apa? Bisa pisau-pisauan, mainan pisau. Pisau nopo dari plastik atau pisau dari nopo kayu yang tumpul, jangan yang tajam karena kayu juga ada yang tajam. Nah dengan cara itu anak tetap latihan bermain, lalu kita ajarin, nak ini pisau tajam bukan untuk mainan, ini untuk untuk rajang-rajang atau untuk nyembelih karena ini sudah persiapan Idul Adha. Nah ini bukan untuk mainan ya nak ya, ini kita taruh di tempatnya. Nah sekarang kamu pakai pisau yang ini, nah ini bisa untuk kamu mainan sambil latihan. Jadi Bapak Ibu, kita yang harus melihat ini sebenarnya diperlukan apa enggak oleh anak. Diperlukan, ayo kita dukung. Bahkan ya Bapak Ibu, di beberapa negara itu anak kecil diajari makan yang sehat meskipun tidak enak. Ternyata bisa. Anak saya itu terutama yang nomor 4 ya, karena masih kecil ya, itu sekarang bisa menikmati kopi tanpa gula. Nah bapak-bapak sakit mboten, kopi tanpa gula, susu tanpa gula itu bagi anak 3 dan 4 saya sekarang lebih lezat daripada susu kokean gula. Sebenarnya itu kebiasaan saya, kalau minum minuman manis sekarang itu tersiksa. Karena biasa minum kopi tanpa gula, teh tanpa gula. Jadi minum yang manis itu sekarang rasanya itu nggak nyaman. Karena memang badan kita itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak manis. Makanya kalau ada anak kecil, opo-opo seneng yang manis, kecap itu yang paling banyak bukan kedelainya Bapak Ibu. Coba jenengan cek Ibu nggih. Nanti kalau jenengan punya kecap di rumah, silahkan tolong dilihat komposisinya. Ada yang neliti kecap-kecap kita itu yang paling banyak gulanya, kedua garam, ketiga air nopo nggih. Itu kedelainya kadang cuma 3%. Kedelai 3% berarti yang 97% nopo niku. Ada yang cuma 12%. Banyak gulanya, gula, air, nama mulai niku. Garamnya aja banyak. Padahal harusnya gula itu maksimal 2 sendok sehari. Kue ada gulanya, snack enten gulone, nomele kecap enten gulone. Jenengan nek masak ngagem gula mboten? Nggih. Napa-napa gula. Nah, maka kita harus hati-hati. Nggih, Bapak Ibu, maka perhatikan keperluan anak, bukan hanya keinginan anak. Keperluan anak kita penuhi. Kemudian yang ketiga, oleh karena itu kita harus memahami bagaimana tuntunan agama ini. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Untuk menjaga anak ini tidak ada pilihan lain biar selamat, sukses, bahagia dunia dan akhirat, maka didiklah anak mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan kita lanjutkan insya Allah pekan depan. Kita akan serius mempelajari detail-detail pendidikan anak dalam Islam. Terakhir, biar kita punya waktu nyenek ya. Yang keempat adalah kita harus memahami tujuan utuh pendidikan.
Dados ibu bapak, di dalam Islam itu kita diberi tujuan pendidikan. Kalau yang ketiga tadi, Islam itu akan memberi kita tuntunan. Kalau yang sesuai dengan keperluan anak itu ya sesuai, ya pasti yang datang dari Islam. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya tujuan pendidikan. Anak-anak itu kita didik agar menjadi manusia yang utuh. Dia beriman kepada Allah. Dia bukan hanya ngaku beriman, tetapi perkataannya, perbuatannya juga sesuai dengan imannya. Bukan ngaku iman tapi sholatnya begisikan, atau perkataannya keluar dari standar Islam. Lagunya lagu-lagu yang enggak sesuai dengan Islam. Islam melarang mabuk, lagunya mosok mabukan. Islam melarang pacaran, zina, mosok anaknya malah seneng lagu-lagu pacaran. Jatuh bangun aku ada semasin lebih ye. Aduh, lah kan Islam mengajar wala taqrabuz zina. Islam mengajarkan kita untuk hormat kepada orang tua. Lah anak-anak kita malah ngeyel, malah mohon maaf ya, sama orang tua itu enggak hormat. Islam mengajarkan agar cinta ilmu, cinta belajar, cinta baca. Anak-anak kita malah enggak pernah baca, cuma nonton, main game. Ini kan bahaya. Ngoten nggih, dados Bapak Ibu, mari kita pahami tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan anak-anak kita menjadi manusia yang utuh, insan kamil, lahir batin. Demikian, mungkin ingkang saged niki manfaat. Mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian termasuk anak-anak kalian dari siksaan api neraka. Bagaimana caranya? Ajarkan diri kalian dan keluarga kalian termasuk anak-anak kalian ajaran Islam yang benar. Demikian, Allah a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.